Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah KTI 1 dalam materi ketiga kita. Jadi ini pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai etika penelitian. Apakah kamu sudah siap mahasiswa semuanya? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi salah satu amal baik kita. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas etika penelitian. Kenapa sih etika penelitian penting untuk kita? Karena di sini etika seperti semester sebelumnya yang pernah di mata kuliah etika profesi. Jadi etika itu tugasnya adalah mengatur bagaimana kita berperilaku. Kalau untuk mata kuliah ini berarti bagaimana kita berperilaku dalam penelitian gitu ya. Karena selama ini di bidang kesehatan sendiri seperti kita tahu bahwa penelitian kita pasti akan melibatkan manusia secara langsung maupun tidak langsung, di mana hak-hak mereka harus kita penuhi. Untuk materi hari ini kita ada 5 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ruang lingkup etika profesi, kemudian pengertian etika, yang ketiga prinsip umum etika penelitian di bidang kesehatan, yang keempat Komisi Etik Penelitian Indonesia, dan yang terakhir penilaian kelayakan etik penelitian. Nah, ini semua bisa kalian cek juga di modul untuk materi lengkapnya, karena ada beberapa hal yang memang kalian harus saat ini rajin membaca gitu ya. Bagaimana caranya menjadi orang yang memiliki etika yang baik, kemudian bagaimana caranya kita beretika penelitian yang baik, itu bisa kalian pelajari di mata kuliah ini. Oke, kita ke ruang lingkup etika profesi. Nah, dalam perkembangan ilmu di bidang kesehatan dipacu oleh penelitian yang dilakukan pada ruang lingkup kesehatan. Nah, sebelum hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kesehatan manusia, pasti diperlukan penelitian dengan mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitiannya. Manusia yang bersedia menjadi subjek penelitian mungkin akan mengalami ketidaknyamanan, rasa nyeri, serta terpapar terhadap berbagai macam risiko, sehingga di sini kita perlu melakukan tindakan antisipasi terhadap risiko yang akan dihadapi oleh subjek penelitian, termasuk secara fisik, sosial, ekonomi maupun psikologis. Nah, contohnya ya, kalau sederhananya mungkin di teknologi bank darah sendiri, misalkan kita akan melakukan penelitian terhadap bagaimana melakukan aftab dengan berbagai posisi. Dulu ketika dikatakan mengambil darah, penyadapan darah sendiri sudah ada berapa derajat yang bisa kita masukkan untuk mencapai ke pembuluh darah. Nah, itu pasti akan membutuhkan penelitian yang melibatkan banyak orang-orang. Nah, itu kan pasti mereka merasa tidak nyaman, merasa sakit, pasti ada beberapa penelitian yang tidak tepat. Nah, itu yang dibutuhkan untuk membentuk komisi etik ya. Jadi etika harus segera dibentuk agar kenapa? Manusia ketika menjadi sebagai subjek penelitian itu tidak merasa dirugikan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali peningkatan jumlah dan mutu kegiatan penelitian kesehatan. Pelaksanaan penelitian kesehatan juga mempunyai kaitan yang erat dengan keterlibatan manusia. Bahkan hewan juga bisa menjadi salah satu subjek penelitian. Nah, dengan adanya keterlibatan manusia maupun hewan sebagai subjek penelitian, itu pasti akan membawa implikasi baik dalam segi etik, hukum, adat, dan sosial, serta menimbulkan berbagai macam reaksi di masyarakat tersebut. Nah, untuk menghadapi keadaan tersebut maka dibutuhkan suatu mekanisme yang menjamin penelitian kesehatan selalu akan menghormati dan melindungi kehidupan, kesehatan, keleluasaan pribadi, dan martabat atau dignity manusia yang berpartisipasi sebagai subjek penelitian. Gitu ya. Jadi rasa manusiawi kita, penanganan secara manusiawi maupun menjamin kesejahteraan baik itu pada manusia, hewan maupun di luar hewan coba, itu harus kita hormati. Nah, makanya dibutuhkan prinsip-prinsip etik yang kemudian di Indonesia sendiri dibentuk Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 133
1334 Menkes SK 10 dan 10/2002 tentang pembentukan Komisi Etik Penelitian Kesehatan atau biasa disingkat KEPK. Nah, ini ada beberapa referensi dulu ketika sejarahnya kenapa etik dalam penelitian itu harus dibuat. Jadi pada sejarahnya mungkin sekitar 1900-an itu sudah mulai ketika ilmu kedokteran atau kesehatan sudah mulai dijalankan, yang mungkin di zaman dulu misalkan untuk menemukan obat bius itu dilakukan praktek tanpa obat bius dulu. Nah, itu pasti akan sangat menimbulkan kesakitan, di mana itu ilmu berkembang sehingga juga ada Universal Declaration of Human Rights atau hak asasi manusia mulai digalangkan. Kemudian ada beberapa Declaration of Helsinki maksud saya, kemudian Operation Guideline for Ethics, Commit for Review Biomedic, kemudian ada juga CIOMS, kemudian beberapa review etik ini banyak dilakukan, di mana apalagi ketika mungkin di farmasi seperti uji coba makanan, uji coba obat itu juga harus ada etiknya itu ya. Dan kita sekarang ke pengertian etika profesi. Jadi etika profesi itu adalah system of a moral participle, jadi berdasarkan prinsip moral, kemudian sebagai as an individual atau sebagai seorang manusia. Kemudian the rules of conduct recognized in respect to a particular class of human action or a particular group, culture, etc. Jadi di sini hukum akan mengatur dan menghormati bagaimana kita memperlakukan manusia baik secara individu maupun kelompok, dan dalam kebudayaan maupun berbagai etnik, baik kedokteran, lingkungan, pada hewan, biologi, dan lain-lain ya. Jadi untuk semua ilmu pengetahuan dan teknologi, ketika akan melakukan penelitian itu diperlukan suatu etika yang mengatur gitu. Nah, untuk pengertian secara garis besarnya bahwa persoalan norma yang harus digunakan sebagai pedoman dan sekaligus nilai-nilai luhur boleh atau tidak, benar atau salah gitu ya. Secara teoritis sendiri peneliti itu ada dua macam. Ada etika deontologi, itu yang benar. Kemudian ada etika konsekuensi, yaitu yang membawa kebaikan bagi banyak orang gitu. Jadi sesuatu itu terkadang dulu terlihat menyakitkan, tapi itu bisa membawa kebaikan bagi banyak orang. Kalau contoh yang terkini misalkan vaksin pada COVID ya. Jadi dia mengandung etika konsekuensi, karena ketika vaksin itu didapatkan, maka etika konsekuensi itu adalah membawa kebaikan bagi banyak orang. Namun pasti akan membawa konsekuensi yang lain, yaitu apabila ternyata setelah vaksin ada dampak dia malah terkena COVID. Nah, ini tanggung jawab peneliti sendiri juga harus mengasah kemampuan dan memahami perasaan, pemikiran, dan perilaku dengan berbagai cara, di mana itu lebih menguntungkan untuk secara kemanusiaan. Nah, peneliti juga bertanggung jawab secara legal atas segala hal yang terjadi pada subjek gitu ya. Jadi mungkin kalau orang-orang yang pernah menjadi subjek penelitian akan lebih tahu, atau pernah mengisi kuesioner, itu paling sederhana. Namun untuk etika penelitian sendiri lingkupnya ini luas, jadi tidak hanya sekedar mengisi kuesioner tanda tangan setuju gitu. Untuk prinsip umum etika penelitian sendiri bahwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 95 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilakukan terhadap manusia harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, keluarga, dan masyarakat, serta dapat diberikan sanksi baik pidana maupun denda apabila pelaksanaan penelitian melanggar aturan gitu ya. Nah, sebelum Indonesia membuat peraturan, sebenarnya panduannya sudah dibuat dalam Council of International Organization of Medical Studies atau CIOMS yang bekerja sama dengan WHO. Nah, ini banyak aturan bahwa kalau di luar negeri mungkin untuk penelitian sudah berkembang lebih pesat, sehingga untuk tata aturan etika sendiri sudah dibuat dengan secara terperinci. Beberapa kode etik yang sudah dibuat itu antara lain yang pertama kode Nuremberg.
Itu dibuat di kota Nuremberg pada tahun 1947, di mana ada 5 prinsip yang menjadi dasar ya. Yang pertama yaitu keikutsertaan subjek penelitian harus sukarela dan mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Itu ya. Jadi kalau dulu di etika profesi itu ada informed consent, di etika penelitian juga ada. Informed consent itu adalah persetujuan dari subjek penelitian ketika mereka sudah mendapatkan penjelasan. Misalkan nih, saya mau melakukan penelitian vaksin COVID-19. Nah, itu akan kita jelaskan. Bapak apakah mau jadi subjek penelitian kami? Jika menjadi subjek, maka Bapak harus kami suntikan vaksin COVID misalkan. Kemudian setelah itu dalam 1 bulan Bapak tidak boleh berinteraksi dengan siapapun karena akan kita pantau bagaimana kesehatan Bapak Ibu. Kemudian resikonya adalah Bapak Ibu mungkin akan tertular COVID, namun kami akan memberikan jaminan apa. Kemudian kelebihannya Bapak akan mendapatkan insentif sebesar apa. Kemudian ketika subjek penelitian sudah setuju, maka dia akan melakukan tanda tangan pada informed consent dengan segala resiko yang ikut gitu. Nah, apabila subjek penelitian tidak bersedia, maka kita tidak boleh memaksa ya, karena dasarnya adalah sukarela. Kemudian yang kedua, penelitian harus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, untuk COVID-19 sendiri, vaksin misalkan tadi contohnya, itu akan bermanfaat bila hasil penelitian itu bisa didapatkan vaksin yang tepat. Kemudian yang ketiga, penelitian harus memiliki landasan ilmiah yang kuat. Jadi jangan sampai ketika membuat penelitian itu hasil penelitian tidak ada gunanya. Kemudian yang keempat, penelitian harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Jadi nggak boleh ya kalian di teknologi bank darah melakukan penelitian mungkin dalam aspek anatomi fisiologi, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, resiko yang harus dihadapi oleh subjek penelitian harus wajar dan manusiawi untuk dihadapi gitu. Jadi jangan sampai resikonya adalah meninggal dunia seperti itu. Jadi pasti harus ada resiko, itu ada, namun yang wajar atau sudah ada tindakan preventif. Misalkan tadi di COVID, apabila Bapak terkena COVID, maka seluruh biaya dalam perawatan sampai Bapak sembuh akan ditanggung oleh peneliti. Nah, itu adalah salah satunya. Lanjut lagi untuk Belmont Report. Ini di tahun 1976 oleh Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Amerika bekerja sama dari CIOMS membentuk prinsip etika. Ada 3, yaitu respect for person, beneficence, dan justice. Nah, ini ya, ada 3 yang menjadi landasan dalam etika. Nah, ini masih berlangsung di mana saja, yang digunakan juga ini. Yang pertama yaitu prinsip menghormati harkat martabat manusia atau respect for person, di mana kita melakukan penghormatan terhadap harkat martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan sekaligus bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusannya sendiri. Gitu. Yang pertama untuk mengambil keputusan sendiri atau self determination. Jadi tidak dipaksa oleh orang lain. Yang kedua, melindungi manusia yang otonominya terganggu atau kurang. Jadi orang-orang yang mungkin secara otonominya terganggu, misalkan dia berkebutuhan khusus, itu juga harus kita hormati harkat martabat manusianya. Yang ketiga, mempersyaratkan bahwa manusia yang berketergantungan atau dependent atau rentan vulnerable perlu diberikan perlindungan terhadap kerugian atau penyalahgunaan gitu ya. Jadi orang-orang mungkin dengan kebutuhan khusus kan dia tidak bisa melakukan keputusan sendiri, maka dipastikan bahwa itu tidak akan merugikan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip berbuat baik atau beneficent dan tidak merugikan atau non-maleficence, di mana di sini menyangkut kewajiban membantu orang lain dilakukan dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan kerugian yang minimal. Jadi ketika kita berbuat baik jangan sampai merugikan juga. Jadi prinsip untuk berbuat baik sendiri ada 4 ya. Yang pertama, resiko penelitian harus wajar dibandingkan manfaat yang diharapkan. Yang kedua, desain penelitian harus memenuhi persyaratan ilmiah. Kemudian yang ketiga, para peneliti mampu melaksanakan penelitian dan sekaligus mampu menjaga kesetaraan subjek penelitian. Yang keempat, prinsip tidak merugikan
yang menentang segala tindakan dengan sengaja merugikan subjek penelitian. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus mendasari. Kemudian untuk prinsip tidak merugikan adalah satu, jika tidak dapat melakukan hal yang bermanfaat, maka sebaiknya jangan merugikan orang lain. Bertujuan agar subjek penelitian tidak diperlakukan sebagai sarana dan maupun memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan. Jadi prinsip berbuat baik dan tidak merugikan antara lain seperti itu. Yang ketiga, prinsip keadilan atau justice, bagaimana menyangkut keadilan yang merata, kemudian pembagian yang seimbang atau equitable dalam hal beban dan manfaat yang diperoleh. Nah, apabila tidak bisa memenuhi prinsip keseimbangan sendiri, kita juga harus melihat prinsip dari kerentanan. Jadi akan ada perbedaan distribusi beban dan manfaat berdasarkan bagaimana dia prinsip kerentanannya dan bagaimana secara moral antara orang-orang yang diikut sertakan dan melihat angka kerentanan dari subjek penelitian tersebut. Oke, selanjutnya kita beranjak pada Komisi Etik Penelitian Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri telah terbentuk Komisi Nasional Etik Kesehatan atau KNEPK pada tahun 2002. Kemudian ada beberapa peran dan fungsi KEPK. Untuk kalian cek selengkapnya bisa kalian cek ke Permenkes yang sudah ada. Namun untuk kedudukan KEPK sendiri, dia menjadi organisasi lembaga yang melaksanakan penelitian kesehatan secara administratif, bertanggung jawab pada pimpinan lembaga. Kemudian dia dibentuk mengikuti peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan sesuai dengan nilai dan prinsip masyarakat yang dilayani. Yang ketiga, lembaga harus menyediakan segala bentuk dukungan yang diperlukan dalam melaksanakan fungsinya. Dan yang keempat, dia juga harus melaksanakan fungsi secara independen yang bebas dari pengaruh manapun, termasuk tekanan politik, lembaga, profesi, industri, ataupun pasar. Gitu ya. Jadi lembaga Komisi Etik sendiri harus berprinsip pada secara independen. Jadi dia tidak akan ada namanya disogok oleh lembaga atau industri ataupun pasar untuk mengizinkan suatu penelitian yang mungkin masih tidak layak di wilayah tersebut. Selanjutnya, mengenai peran dan fungsi dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan sendiri ada 10 ya, ini bisa dibaca. Jadi menyampaikan atas permintaan atau prakarsa sendiri, menjamin penelitian itu memenuhi kriteria etik penelitian, menjamin manusia atau hewan yang terlibat dihormati dan dilindungi martabatnya, kemudian menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, kemudian menjamin penanganan manusiawi hewan coba, kemudian menegaskan bahwa etik penelitian dilakukan dengan 3 prinsip, yaitu menghormati harkat martabat, berbuat baik, dan keadilan. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan peran dan fungsi berdasarkan deklarasi Helsinki dan pedoman nasional etik penelitian kesehatan. Yang kedelapan, melaksanakan tugas dengan memberikan persetujuan etik. Kemudian KEPK itu tidak berwenang memberikan sanksi, tetapi dapat mengusulkan sanksi kepada pimpinan. Nah, KEPK juga bukan komisi penguji, tetapi merupakan komisi penilai dan pengambil keputusan tentang kelayakan etis suatu penelitian, guna mendukung terlaksananya penelitian kesehatan yang bermutu. Nah, untuk keanggotaannya sendiri berasal dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dalam bidang kesehatan, yang berasal dari berbagai profesi dan orang awam ya, jadi tidak boleh terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik dan lain-lain. Kemudian dengan dibentuknya KEPK, maka dapat dijamin bahwa pelaksanaan etik penelitian kesehatan akan memenuhi standar yang disepakati bersama, sehingga prinsip etika penelitian dipatuhi dan dilaksanakan oleh peneliti. Nah, untuk penilaian kelayakan etik penelitian, saya minta mahasiswa semua membuka modul di halaman 55, di mana di situ akan ada contoh kelayakan etik penelitian. Nah, untuk kelayakan etik penelitian sendiri diusulkan dalam bentuk protokol penelitian yang ditujukan ke KEPK, kemudian akan disetujui etik dilakukan
juga untuk meningkatkan mutu penelitian dengan memperhatikan prinsip etika penelitian kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Jadi ini ada juga sejarahnya. Jadi kalau aplikasinya ya, kalau selama ini saya ketika melaksanakan penelitian itu kita membuat proposal pengajuan penelitian, nanti bisa kalian cek di protokol etik penelitian. Jadi ada beberapa item, sekitar 48 item, di mana yang pertama itu pasti ada judul penelitian, kemudian ringkasan proposal penelitian kalian sekitar 300 kata lah yang bisa menggambarkan apa sih penelitian kalian ini. Kemudian ada juga pernyataan yang jelas tentang pentingnya penelitian, pandangan peneliti tentang isu etik. Kemudian ringkasan hasil studi juga harus dinyatakan. Nah, itu sampai ke review, gambaran penelitian, tempatnya, nama sponsor, nama lembaga, kemudian itu ada banyak sekali, nanti silahkan dicek di modul. Bahkan untuk formulirnya nanti juga sudah ada contohnya di modul, jadi kalian bisa tahu bahwa ketika kita melaksanakan penelitian itu sebenarnya harus ada etika penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan dalam kita melaksanakan etika profesi itu ya. Jadi nanti ada checklistnya, bagaimana isiannya juga, sehingga dalam melaksanakan penelitian besok kalian juga harus menerapkan etika penelitian dalam pelaksanaan KTI kalian. Nah, untuk tugasnya nanti saya akan meminta kalian untuk mencari ataupun mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Nah, sebelum kalian tutup, silahkan like dan subscribe serta memberikan komen sebagai dasar presensi kalian dalam penelitian mata kuliah karya tulis ilmiah 1 gitu. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga perkuliahan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Untuk diskusi, saran, dan pertanyaan, silakan nanti kita ada forum di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.